Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, Ustadz Faisal Kunhi, Profesor Basuki, dan juga semua jamaah yang hadir dalam ruangan Zoom dalam acara kajian Reboan Jiskes SMI yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang cerah ini kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat ukhuwah Islamiyah, semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Dengan nikmat tersebut, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada qudwah hasanah kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya, pada keluarganya, dan juga mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam memegang risalahnya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Faisal yang akan memberikan tausiah kepada kita semua, taujih atau arahan pada kita semua, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini tema yang akan dibahas insya Allah yaitu amalan-amalan pembuka pintu surga, insya Allah. Dengan mengetahui amalan-amalan saja, amal apa saja yang menyebabkan seseorang untuk bisa masuk surga ya melalui pintu-pintunya, mudah-mudahan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meraihnya, insya Allah. Dan jamaah sekalian, untuk keberkahan majelis reboan kita atau kajian kita pada malam ini, mari sama-sama kita buka dulu dengan membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari bacaannya surat Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tanpa memperpanjang waktu lagi, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Faisal, dan kepada Ustaz Faisal, tafadhol masykuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Saya hormati Prof. Basuki, Dr. Prita, dan semuanya, Kang Irfan. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang amalan pembuka pintu surga. Ya. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Lan yudkhila ahadan al-jannah amalu." Amal seseorang tidak akan membuat masuk surga.
Kemudian sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah. Apakah kamu juga ya Rasulullah? Iya, kecuali Allah memberikan aku rahmat. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan-amalan kita. Kenapa? Karena amalan kita itu sangat sedikit, ya. Ditukar dengan surganya Allah yang seluas langit dan bumi, tentunya sangat tidak mungkin. Terus buat apa kita beramal? Mungkin ada yang berkata, kalau memang kita masuk surga bukan karena amalan kita. Nah, karena amalan itulah rahmat Allah itu datang kepada kita. Karenanya dalam Al-Quran juga disebutkan sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ya. Nah, amalan-amalan apa saja yang bisa membuka pintu surga? Ya. Yang pertama tentunya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai dengan tuntunan kandungannya. Dari Ubadah bin Samit, dari Nabi SAW, beliau bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan Isa adalah hambanya dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Bahwa kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Wal jannatu haqqun. Dia meyakini bahwa surga itu benar. Wan naru haqqun. Dan neraka itu benar. Adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan perbuatan yang telah dia kerjakan. Jadi syahadat. Ya, insyaallah kita sudah memiliki kunci ini. Ya. Tetapi tadi harus diikuti dengan pengamalan. Ya. Kenapa? Karena syahadat itu baru kunci, tapi belum ada giginya. Nah, bagaimana supaya kita bisa membuka pintu surga itu? Tentunya harus ada giginya. Ada seorang non-muslim, dia banyak membangun masjid. Ketika diajak untuk memeluk Islam, dia mengatakan, buat apa saya masuk Islam? Saya sudah punya rumah kok di surga. Kenapa? Karena dia banyak mendirikan masjid. Dia punya pabrik, setiap pabrik ada masjidnya. Ya, kemudian dikatakan kepada dia, memang Anda sudah punya kuncinya, Anda sudah punya rumahnya, tapi belum punya kuncinya. Nah, kuncinya tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadis dari Abi Dzar juga menuturkan, ya, Rasulullah mengatakan, ma min abdin qala la ilaha illallah tsumma mata ala dzalika illa dakhala al-jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia wafat, ya, wafat di atas kalimat itu, maka dia akan masuk surga. Lalu Abi Dzar berkata, wa in zana wa in sarq. Walaupun dia berzina ya Rasulullah, walaupun dia mencuri ya Rasulullah, iya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, bahkan kata Nabi menambahkan juga, walaupun Abi Dzar itu keberatan. Ya, masa orang berzina, orang mencuri kok masuk surga? Ya tadi ada proses mampir dulu. Ya, ya mudah-mudahan kita semua termasuk bisa masuk surga langsung tanpa mampir. Ya, bi ghairi hisab. Mudah-mudahan tanpa hisab, mudah-mudahan ya. Nah, kemudian juga Rasulullah mengatakan, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang wafat tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang wafat tapi dia menyekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka. Jadi syahadat. Makanya kalau ada teman kita ingin memeluk Islam, itu segera suruh mengucapkan syahadat. Adapun proses belajarnya itu bisa nanti. Ya, makanya Buya Hamka itu menganjurkan kalau ada orang masuk Islam segera suruh mengucapkan kalimat syahadat agar dia terselamatkan
dari keabadian di neraka. Supaya dia tidak khalidina fiha abadan. Ya. Kalaupun dia masuk neraka, dia tidak selama-lamanya di neraka. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan. Serta menjauhi kemaksiatan. Berarti apa? Istiqamah. Ya. Kalau kita ingin masuk surga, istiqamah. Ya. Apa itu istiqamah? Istiqamah artinya luzumut ta'ah. Tetap dalam ketaatan. Kalau tetap dalam kemaksiatan, bukan istiqamah. Ya. Ustaz, dia istiqomah nggak sholat. Nah, itu namanya bukan istiqomah. Ya. Itu namanya apa? Istirahat. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 107 sampai dengan 108, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ya. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin pindah dari sana. Insya Allah orang kalau udah masuk surga nggak pengen pindah lagi. Ya, ada orang yang sudah masuk surga tapi pengen keluar lagi, itu ada. Dalam satu hadis disebutkan yaitu orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid itu ketika dia sudah masuk surga dia pengen keluar lagi, ingin merasakan kenikmatan mati syahid. Ya, dia ingin berjuang lagi, ya. Dia ingin berjuang lagi, kemudian dia wafat lagi, ya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, ulaika ashabul jannah, hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Begitu juga dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Kemudian mereka istiqamah, turun malaikat. Kata Syekh Utsaimin, kapan malaikat itu turun? Malaikat itu turun dalam kehidupan mereka untuk meneguhkan mereka. Ya. Dan terlebih lagi kata Syekh Utsaimin, eh, malaikat itu juga turun ketika sakaratul maut, meneguhkan mereka. Ya, memantapkan mereka, memantapkan akidah mereka. Lalu malaikat berkata, Allah takhafu, jangan kamu takut. Takut apa? Takut memasuki alam barzakh. Atau alam yang kau belum pernah masuk. Jangan kamu takut. Dan jangan kamu sedih. Sedih apa? Sedih meninggalkan keluarga. Mungkin kamu bingung. Ya, siapa nanti yang memberikan nafkah kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Makanya orang yang istiqamah, ya orang yang istiqamah insya Allah dia akan husnul khatimah. Ya. Apa salah satu ciri orang yang husnul khatimah? Ini yang jarang sekali disampaikan. Kebanyakan yang senyum. Kadang senyum itu belum tentu. Ya, coba antum googling, pendeta yang meninggal senyum pun ada. Ya, senyum. Nah, salah satu ciri orang yang mati syahid itu adalah kata Nabi, al-mu'min yamut bi'araqil jabin. Orang mukmin meninggal dengan keringat di dahi. Kenapa ada keringat di dahinya? Dia kaget. Dia kaget, amalannya nggak seberapa, kok dapat surga. Amalannya sedikit, kok diberikan surga oleh Allah. Maka dia surprise. Dia kaget. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di istiqamah. Ya. Bagaimana supaya kita istiqamah? Supaya kita istiqamah adalah tentunya kita berdoa. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam agama. Yang kedua adalah, ya tadi juga kita dalam setiap salat kan kita minta ihdinas siratal mustaqim.
tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kemudian juga lakukan kebaikan walaupun sedikit. Ya. Lebih baik kebaikan itu sedikit tapi continue daripada banyak tetapi kemudian stop. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai Allah yang sedikit tapi terus. Ahabul a'mal ilallah al-hal wal murtahal. Amalan yang dicintai Allah adalah yang apa? Yang selesai kemudian mulai lagi. Selesai mulai lagi, selesai mulai lagi. Jangan stop. Sampai kapan kita stop? Ya nanti kalau sudah meninggal baru stop. Ya, jangan pernah bosan jadi orang baik. Rasulullah mengatakan lan yashba'a mu'minun fi khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Orang mukmin tidak pernah kenyang melakukan kebaikan sampai surga yang menjadi cita-citanya tercapai. Ya, makanya ketika Imam Ahmad ditanya, "Wahai Imam, kapan engkau merasa tenang? Nanti kalau kakiku sudah ada di surga." Kemudian juga supaya kita istiqomah, pilihlah teman, teman yang baik. Ya, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan agama teman. Nah, kemudian yang membuka pintu surga juga adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Di sini disebutkan ya dari Talhah bin Ubaidillah. Ada seseorang yang berasal dari penduduk Najd. Ya. Dengan rambutnya yang telah beruban dia datang kepada Nabi dengan nada suara yang tinggi dan lantang. Hanya saja tidak ada yang paham apa yang dia ucapkan. Sampai akhirnya dia mendekat kepada Rasulullah SAW. Orang itu bertanya tentang Islam. Apa itu Islam ya Rasulullah? Nabi mengatakan Islam itu sholat 5 waktu. Kemudian orang itu berkata, hal alayya ghairuha. Ada lagi nggak selain sholat 5 waktu? Nggak ada. Kecuali kamu mau sholat sunnah. Kemudian apalagi Islam? Islam itu kata Nabi puasa Ramadan. Terus ada lagi nggak ya Rasulullah? Tidak ada. Kecuali kamu mau puasa sunnah. Terus Islam itu apa lagi ya Rasulullah? Islam itu berzakat. Ada lagi nggak ya Rasulullah? Nggak ada. Kecuali kamu mau sedekah. Nah, lalu apa kata Rasulullah orang itu? Orang itu mengatakan, Wallahi la azidu ala hadha wal anqus. Demi Allah, saya tidak akan nambah. Saya cuma ibadah ini aja. Saya nggak mau tambah-tambah. Mungkin karena dia sudah tua ya. Ya. Dan saya tidak akan kurangi. Apa kata Rasulullah? Aflaha wa in sadaq. Dia beruntung kalau dia benar. Kalau dia mengkomitmen ya dengan sholat 5 waktunya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dia akan masuk surga. Jadi kita dengan amalan-amalan wajib saja, kalau kita benar komitmen, ya benar dalam melakukannya, insya Allah kita akan masuk surga. Ya. Kalau kita yakin sholat 5 waktu kita sudah benar, nggak perlu ba'diyah, nggak perlu qobliyah, nggak perlu sholat duha, nggak perlu sholat tahajud. Kalau kita udah yakin puasa Ramadan kita benar, nggak perlu puasa Senin Kemis, nggak perlu puasa-puasa yang lainnya. Kalau kita yakin zakat kita sudah benar, nggak perlu sedekah, masuk surga insya Allah. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya menghafal Asmaul Husna. Itu juga pintu surga. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya. Mi'atan illa wahidan man ahsoha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, niscaya dia akan masuk surga. Maksud menghitung di sini ya menghafalnya dan mengamalkan nama Allah itu. Makanya ada satu hadis mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau dengan akhlaknya Allah. Ya. Bagaimana berakhlak dengan akhlak Allah? Misalnya Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, maka kita hendaknya memiliki sifat kasih sayang kepada sesama makhluk, kepada istri, kepada anak-anak, ya, kepada tetangga. Itu salah satu mengamalkan nama Allah Ar-Rahman.
Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayang yang ada di bumi, nanti yang di langit akan sayang. Allah memiliki sifat misalnya apa? Al-Alim, Maha mengetahui. Bagaimana mengamalkan sifat ini ya? Hendaknya kita menjadi orang yang suka belajar, suka membaca buku, suka meningkatkan pengetahuan kita, dan tentunya silahkan bisa dibeli buku, misalnya buku tentang Asmaul Husna, karangan Syekh Abdul Razak, kalau nggak salah, karangan Syekh Abdul Razak. Nah itu jelaskan bagaimana mengamalkan Asmaul Husna Ar-Rahman itu bagaimana. Di situ beliau jelaskan. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Di sini disebutkan dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah, beliau bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha." Ya. Akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran, baca dan naiklah. Bacalah dengan perlahan, dengan tartil, sebagaimana kau membacanya di dunia. Karena sesungguhnya derajatmu berada pada akhir ayat yang kau baca. Ini apa? Ini mungkin bagi orang yang memiliki hafalan. Ya. Ini nanti disuruh baca dengan tartil. Nah, tingkat di surganya sesuai dengan akhir ayat yang kita baca. Nah, terus bagaimana yang nggak hafal Quran? Apakah dia nggak punya kesempatan masuk surga? Punya. Jadi banyak, pintu surga itu banyak. Tidak harus selalu dengan hafal Quran. Karena menghafal Quran itu kan sebenarnya hanya sarana. Ya, sebenarnya menghafal Quran itu hanya sarana. Tujuan utamanya adalah pengamalan daripada Al-Quran itu sendiri. Rasulullah juga mengatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Jadi membaca Al-Quran ini satu ibadah yang paling gampang. Paling gampang kita dapat pahala. Ya. Kita baca Alif Lam Mim saja, menurut hadis itu kan sudah dapat 30. Kata Nabi, saya tidak mengatakan Alif Lam Mim itu huruf, tapi Alif itu huruf, Lam itu huruf, Mim itu huruf. Ya, maka jangan tinggalkan Al-Quran. Seseorang, kata Ibnu Qayyim, disebut meninggalkan Al-Quran ketika dia nggak baca Quran 3 hari. Kalau kita 3 hari udah nggak baca Quran, berarti terhitung sudah meninggalkan Al-Quran. Nah, nanti kita akan diadukan nanti pada hari kiamat. Jadi nanti Rasulullah akan mengadu kepada Allah, ya Allah, sungguhnya umatku ini telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dia tinggalkan. Kemudian yang selanjutnya, membaca ayat kursi setelah sholat. Dari Abu Umamah ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali apabila ia meninggal. Ya, jadi kalau kita baca ayat kursi, jadi setelah istighfar, baca ayat kursi, insya Allah kalau kita meninggal, kita masuk surga. Ini hadisnya sahih, ya, hadis riwayat An-Nasa'i, ya, hadisnya sahih. Ya. Nah, jadi pintu surga itu macam-macam. Ada yang mudah. Inilah Rahman dan Rahimnya Allah. Hanya dengan baca ayat kursi saja setelah sholat. Maka diusahakan jangan sampai absen untuk baca ayat kursi setelah sholat. Ya. Kemudian yang selanjutnya surah Al-Mulk. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, bahwa Nabi SAW bersabda, "Suratun minal Quran, ma hiya illa 30 ayat, qasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah wa hiya tabarak." Ya.
Ada satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Yang terdiri dari 30 ayat, dia akan membela orang yang membacanya sampai memasukkannya ke surga. Yaitu Tabarak. Biasa ya. Jadi sampai surat Tabarak ini sampai membela. Ya. Membela orang yang membacanya sehingga membuat dia masuk surga. Bahkan dalam riwayat lain juga dikatakan surat Al-Muluk ini juga disebut dengan Al-Mani'ah. Surat yang mencegah seseorang dari azab kubur. Maka Rasulullah itu ketika mau tidur bacanya apa? Al-Muluk dan As-Sajdah. Ya. Nah kemudian surat Al-Ikhlas. Ada seorang sahabat di sini disebutkan. Ada seorang sahabat yang kalau dia sholat setelah dia baca Al-Fatihah dia baca Al-Ikhlas. Jadi salah satu hobinya ini baca surat Al-Ikhlas. Ya. Mungkin sama dengan kita ya. Ya. Kalau di sini kulhu Ustaz. Kulhu ya. Tetapi sahabat ini ketika ditanya, kenapa kamu suka baca surat Al-Ikhlas? Kenapa kamu tuh baca surat Al-Ikhlas? Uhibbuha. Saya mencintainya. Mencintainya mungkin bukan karena pendek. Kalau kita mungkin mencintainya karena pendek. Nah, sahabat ini suka karena kandungan daripada surat Al-Ikhlas. Nah, terus apa kata Nabi? Inna hubbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya kecintaanmu kepadanya membuat engkau masuk surga. Karena kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas masuk surga. Insyaallah kita di sini semua cinta surat Al-Ikhlas. Ya, bukan karena pendeknya, tapi karena kandungannya. Ya, karena kandungan tauhidnya. Kemudian juga di sini disebutkan man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir sebanyak 10 kali. Niscaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Dia baca Al-Ikhlas 10 kali. Kalau kita zikir pagi dan petang misalnya, pagi 3 kali, malam 3 kali, ya. Sore 3 kali, tinggal tambah 4. Insyaallah punya istana di surga. Ya. Ini juga hadis riwayat Ahmad, ya, dan di hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Kemudian juga pintu surga itu juga dengan berzikir kepada Allah. Zikir. Ada zikir-zikir yang mudah. Misalnya di sini Nabi mengatakan man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan juga oleh Syekh Albani. Ya, baca subhanallah bihamdi. Di sini nggak disebutkan berapa kalinya, nggak disebut. Tidak disebutkan berapa kalinya. Tetapi ya kalau kita ucapkan satu kali mungkin satu pohon di surga. Mungkin kalau kita mengucapkan 2-3 kali 3 pohon. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan lagi. Nah, kemudian juga zikir setelah wudhu. Setelah wudhu. Membaca doa setelah wudhu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang di antara kalian berwudhu, kemudian dia menyempurnakan, memperbaiki wudhunya. Lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
illa futihat lahu abwabul jannah at-tamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Kita bisa seperti Abu Bakar ya, walaupun level kita sangat jauh dari Abu Bakar. Siapa yang berwudu ya, terus dia mengucapkan tadi doa yang tadi, dibukakan 8 pintu surga. Bayangkan 8 pintu surga. Ya. Bisa mendapatkan keutamaan seperti sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga di sini Rasulullah mengatakan, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu harta simpanan yang paling berharga di surga? Bala ya Rasulullah. Iya. Qala qul la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita pengen punya simpanan yang berharga, ingin punya deposito di surga, adalah dengan kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ucapkan itu. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ada yang mengatakan memang kita masih perlu deposito di surga. Ya, ya terserah Allah. Ya. Nah, kemudian juga pintu surga itu juga dengan memohon surga. Boleh nggak kita minta surga? Boleh. Siapa yang menyuruh kita minta surga? Allah. Jadi seseorang beribadah karena ingin mendapatkan surga, itu tidak merusak keikhlasannya. Karena Allah yang memerintahkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan bersegeralah ke ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Ya Allah yang memerintah. Ya. Kalau kamu minta surga, kata Allah, kata Nabi, mintalah surga Firdaus. Jangan kita minta emper, ya Allah, masukkan saya ke surga walaupun di emper gitu. Nah, kalau nggak dapat empernya gimana? Nah, nanti kan bisa dapat neraka. Minta yang tinggi, tidak terlarang. Nah, dari Anas, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Man sa'alallahu al-jannah thalatha marrat. Qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah." Barang siapa yang meminta surga 3 kali. Dia minta surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ucapkan itu 3 kali. Maka surga akan berdoa, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Ya. Dan barang siapa yang memohon agar dijauhkan dari api neraka. Ya. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar, kan itu ya. Yang sering kita baca kalau bulan Ramadan ya. Sebanyak 3 kali maka neraka akan berkata, ya Allah, jauhkan dirinya dari neraka. Ya, surga itu luas memang, seluas langit dan bumi. Tapi bukan berarti kita punya coupling di sana. Neraka itu sempit, tapi bukan berarti kita nggak punya peluang ke sana. Alhamdulillah min dzalik. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada neraka, Halin talati pada jahanam. Jahanam, kamu sudah penuh atau belum? Apa kata jahanam? Hal min mazid. Ya Allah, ada lagi nggak yang mau masuk? Ya. Nah, mintalah surga 3 kali. Ya. Sehari itu 3 kali kita minta surga. Nah, kemudian yang selanjutnya membaca Sayyidul Istighfar. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita sudah hafal Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, baca. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kita baca ini apa kata Nabi? Man qalaha minan nahari. Ya, barang siapa yang mengucapkan ini pada siang hari, muqinan biha, yakin
dalam mengucapkannya itu dia penuh dengan keyakinan. Famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahli jannah. Dia meninggal, kemudian dia meninggal, ya. Dia meninggal sebelum waktu sore, maka niscaya dia penduduk surga. Hanya baca tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa man qalaha minal lail. Dan siapa yang mengucapkannya di malam hari, wa huwa muqinun ya. Dia yakin, oh Allah lah yang mengampuni dosa-dosanya. Famata qabla ayyusbiha. Dia wafat sebelum pagi hari. Sebelum subuh dia sudah wafat. Fahuwa min ahlul jannah. Maka dia termasuk penduduk surga. Ini hadisnya juga sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi gampang. Tapi jalan-jalan yang gampang. Tapi kadang-kadang memang walaupun gampang, kadang-kadang kita suka lupa. Suka luput dari kita. Kemudian yang selanjutnya, menuntut ilmu karena mengharap keridhaan Allah. Ya, pada hari ini kita menuntut ilmu walaupun lewat Zoom ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi pahala kita. Dari Abu Hurairah, dia menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya dengan perbuatan tersebut jalan ke surga. Ya, dimudahkan jalan ke surga menuntut ilmu jalan ya. Hari ini kita tidak jalan, mungkin ngeklik aja, ngeklik. Bisa ngeklik link Zoom. Insya Allah itu juga mudah-mudahan bisa menjadi bagian daripada jalan. Ya. Kadang-kadang orang buat ngeklik aja juga berat. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian juga sholat subuh dan asar. Ya. Tentunya tadi ya, sholat 5 waktu. Nanti juga ada hadisnya. Ada 5 sholat yang telah Allah tetapkan wajib atas para hambanya. Barang siapa yang melaksanakannya dan tidak mengabaikannya sedikit pun, niscaya ia akan mendapatkan janji Allah, yaitu memasukkan ke dalam surga. Insyaallah. Kita semua di sini termasuk orang-orang yang mendirikan sholat 5 waktu. Insyaallah kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang selanjutnya sholat subuh dan asar. Man sholal bardaini dakhala jannah. Siapa yang sholat pada 2 waktu yang dingin, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Ya. Sholat subuh. Ini sholat yang paling berat ya bagi orang-orang munafik. Karena sholatnya di pagi hari. Makanya ketika salah seorang syekh ditanya, kenapa udara di pagi hari itu bersih, segar? Karena orang munafik belum bangun. Ya. Nah jadi sholat yang terberat tuh bagi orang munafik subuh dan isya. Isya waktunya panjang sehingga orang banyak, nanti aja lah, ntar saja lah, masih bisa nanti. Ya kan? Kemudian yang selanjutnya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Kata Nabi, man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniyat lahu baitun fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Gampang punya rumah di surga, cukup sholat sunnah 12 rakaat. Nggak perlu pakai DP, nggak perlu pakai cicilan. Sholat sunnah 12 rakaat. Nah, apa itu sholat sunnah 12 rakaat? Ini disebutkan dalam hadis arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Mau 4 rakaat juga boleh di zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib.
wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini aja nih, ya, akan punya sebuah rumah di surga. Ya kalau makin banyak salat sunnahnya, insya Allah rumahnya makin banyak. Kemudian salat sunnah setelah berwudu. Ada salat namanya salat sunnah berwudu. Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal setelah melaksanakan salat subuh. Rasulullah berkata kepada Bilal, katakan kepadaku tentang satu amal yang paling kau harapkan manfaatnya dari apa yang telah kau perbuat dalam Islam. Karena sesungguhnya tadi malam aku mendengar suara sandalmu di depanku di dalam surga. Di Bilal masih di dunia, sandalnya sudah sampai surga. Bilal berkata, aku tidak melakukan satu perbuatan pun di dalam Islam yang paling aku harapkan manfaatnya selain bahwa tidaklah aku berwudu dengan wudu yang sempurna, baik pada malam ataupun di siang hari, melainkan kemudian aku mengerjakan sholat dengan wudu itu sebanyak yang telah Allah tetapkan bagiku untuk melaksanakan. Jadi sholat sunatul wudu ini juga bisa membuat seorang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau tadi kan sholat 12 rakaat, bisa juga dengan sholat 2 rakaat, tapi dengan khusyuk. Ya. 2 rakaat tapi khusyuk banget. Ya. Dari Uqbah bin Amir, dia menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kemudian mengerjakan salat sunnah 2 rakaat dengan wajah tunduk dan khusyuk. 2 rakaat tapi khusyuk, benar-benar tumak nina. Ya, illa wajabat lahul jannah. Wajib surga buat dia. 2 rakaat ini, tapi benar-benar khusyuk. Ya, fokus. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian apalagi banyak bersujud. Ya, banyak bersujud. Ya. Rasulullah mengatakan, ya, dari Khalid bin Ma'dan, aku bertemu dengan Taubat, budak Rasulullah. Kemudian aku berkata kepadanya, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku mengerjakan, maka Allah akan masukkan aku ke surga. Tauban, kemudian Rasulullah berkata, alaika bikathratis sujud, hendaklah kau banyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan. Dan kau sujud karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatmu dan dengannya kau akan dihapuskan darimu satu dosa. Tentunya masih banyak lagi ya. Salat malam di sini juga ada. Ya, wahai manusia, tebarkan salam, beri makan orang, silaturahim, sholat di malam hari. Sedangkan manusia ketika itu sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Ya. Tentunya masih banyak lagi ya. Pintu-pintu amal-amal yang bisa membuka pintu surga. Silahkan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Oh iya, Demikian tadi disampaikan oleh Ustaz Faisal mengenai kunci-kunci surga, kunci pintu surga, kunci pintu surga yang insya Allah kuncinya kita sudah ada, tinggal kuncinya ini kurang lebih ada 16 tadi kalau saya catat dari 16 yang dicatat ini mayoritas memang adalah ibadah-ibadah mahdoh ya, yang ada hubungannya antara pribadi kita dengan Allah Taala, dan ada ibadah juga yang muamalah sifatnya dengan sesama manusia di hal yang terakhir. Mungkin Ustadz atau jamaah sekalian, silakan bagi yang ingin berdiskusi dengan Ustadz, bertanya, tafadhol.
Saya Ustaz ya, boleh Ustaz izin bertanya. Ya, silakan. Untuk ini Ustaz, untuk keyakinan kita di Ahlussunnah wal Jamaah ini bahwa eh, seseorang yang dalam hatinya masih ada iman itu udah yakin bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga Ustaz, walaupun sebesar zarah ya, akan dibalas dengan balasan di akhirat dengan surganya Allah SWT. Walaupun ia ahli maksiat tadi ya. Jadi ada yang keterangan atau dalil yang menyebutkan ada seorang yang di surganya itu sebagai ahli jahanam dulu sebelumnya gitu. Nah, Iya, itu gimana Ustaz? Betul Ustaz? ya memang ketika seseorang itu mengucapkan syahadat, ya, mengucapkan syahadat, walaupun dia itu, ya menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ya, walaupun dia melakukan maksiat, ya tadi kata Nabi kan wa in zana wa in sarq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, intinya dia melakukan dosa-dosa besar. Tapi dalam hatinya masih ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dia akan masuk surga setelah dia mendapatkan hukuman dari dosa yang dia lakukan di dunia, ya. Walaupun mungkin ada imannya hanya sebesar biji sawi. Nah, itulah. Ya, makanya apa ya, syahadat itu mahal. Karenanya kita juga tidak boleh misalnya gampang-gampang mengkafirkan seseorang. Ya. Ketika memang bukti-bukti kekafirannya belum jelas. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan man qala li akhihi kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka dialah yang kafir. Ya. Nah, jadi memang ya itulah salah satu, makanya syahadat itu salah satu, kalau kita belajar tentang ahamniyatus syahadat ini, tentang pentingnya dua kalimat syahadat, salah satunya adalah fadhailun azimah. Dia punya fadilah yang luar biasa. Salah satunya tadi bisa mencegah seseorang dari selama-lamanya di neraka. Ya. Sebaliknya, misalnya ada orang yang melakukan kebaikan, dia banyak melakukan kebaikan di dunia. Dia suka melakukan kegiatan-kegiatan sosial, misalnya, tetapi dia nggak beriman. Maka kalau kata Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, ya, mungkin orang-orang seperti ini dia tetap di neraka, tetapi mungkin dia mendapatkan keringan, ya, seperti misalnya orang-orang kafir yang yang menemukan alat-alat, benda-benda yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, bisa jadi dia tetap masuk neraka, tapi dia diringankan seperti Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini membantu dakwah Rasulullah, maka dia mendapatkan seringan-ringannya azab di neraka. Gitu. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, iya. Ustaz, ada pertanyaan di chat Ustaz. Yang pertama, bagaimana dalam melaksanakan sholat sunat? Terus ini sambungannya adalah Apakah harus dengan doa iftitah? Doa iftitah itu sunnah, tidak harus. Ya boleh, kalau mau dibaca boleh, nggak dibaca juga nggak apa. Sholat wajib juga nggak baca doa iftitah juga nggak apa. Sunnah. Ya. Apalagi nih? Jika ada orang yang 3 hari tidak baca Quran, tapi dalam kesehariannya dia membaca ayat kursi surat pendek, apakah disebut juga meninggalkan Al-Quran? Baca, kalau itu kan melafalkan, ya, bukan membaca. Kalau membaca itu ya ada apa ya? Ada tulisannya. Dia melihat, bukan hanya sekedar melafalkan.
Kalau itu hanya sekedar melafalkan, bukan membaca. Kalau membaca itu ya kita ambil Qur'annya, kita baca. Di sujud terakhir, apakah kita berdoa dan meminta husnul khatimah? Ya boleh saja, nggak apa-apa. Karena sujud itu kan sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah itu kan ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Eh, kita boleh minta apa saja, tapi kalau misalnya kalau dengan bahasa Indonesia maka kita membacanya itu dalam dalam hati saja. Baik, yang untuk di chat sudah dibaca semua oleh Ustaz, sudah dijawab. Mungkin ada lagi jamaah sekalian, Bapak Ibu, yang akan ditanyakan pada Ustadz untuk tema kita pada malam ini. Izin tanya lagi Ustadz, mungkin nambahan lagi Boleh. pertanyaan. Ustadz, untuk ibadah-ibadah sosial, apakah itu juga mungkin kalau secara tekstual dalam hadis, dalam Quran mungkin tidak diucapkan atau dituliskan, tapi kalau untuk secara eh, kontekstualnya, kira-kira banyak nggak Ustadz amalan yang non ghair makruhnya gitu Ustadz? Iya, ada. Ini memang belum selesai nih pembahasan kita. Oh iya, Ini ya, Ustadz. bukunya judulnya 62 nih, 62 amalan. Jadi masih Oh banyak nih. iya. Ah, memang di sini juga disebutkan ada juga amalan-amalan apa? Amalan-amalan sosialnya ada juga. Tadi memang yang disebutkan di awal itu hanya ibadah-ibadah yang bersifat hablum minallah ya. Seperti di sini misalnya apa? Memberi sedekah ada. Dan Nabi man tasaddaqa bisadaqatin ibtigha'a wajhillah utima lahu biha dakhala jannah. Barang siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharap wajah Allah, mengharap keridhaannya, kemudian hidupnya diakhiri dengan bersedekah, meninggalnya lagi sedekah. Nah, maka dia akan masuk surga. Ada. Iya, Ada lagi misalnya di sini iya. orang yang toleran terhadap orang yang kesusahan, ada juga. Ada seorang laki-laki meninggal di dunia. Sini disebutkan ya dari Hudzaifah. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dikatakan kepadanya, apa yang dulu kamu kerjakan? Ya, Rasulullah melanjutkan. Maka antara ia mengingatnya sendiri atau diingatkan. Padahal dia berkata, sungguhnya aku ada seorang pedagang. Aku adalah seorang pedagang. Aku menangguhkan pembayaran orang yang sedang kesusahan. Dan aku bersikap toleran dalam masalah uangnya. Jadi orang ini loh, ada orang punya utang sama dia, dia toleran, nggak maksa. Nagihnya tuh nggak maksa. Nah, maka dengan Menunda sikap itu pembayaran. dosanya diampunin, lalu dia masuk surga. Nah, jadi bisa juga tuh. Dengan apa? Dengan toleran. Dengan ya kalau memang orang itu memang benar-benar belum bisa berhutang, ya kita mungkin kita perpanjang temponya atau kalau memang kita mampu kita sedekahkan gitu. Tidak Iya, memikirkan duri dari jalan. Nah, jadi masuk surga itu ya bisa dengan amalan-amalan yang bersifat habluminallah, ada juga yang habluminannas. iya. Baik, Ustadz. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Bagaimana jamaah sekalian? Apakah masih ada yang akan berdiskusi pada malam ini? Dalam kajian ini masih ada waktu 5 menit lagi untuk kita sebelum pukul 9. Saya mau tanya, Ustaz. Ya, silakan Prof. Jadi kalau sujud di doa di sujud sholat itu tetap dalam hati ya, kan nggak boleh Ya, dilafazkan. kalau dengan bahasa Indonesia, kalau memang di dalam sholat ya harus dalam hati aja. Nah, dalam hati aja. Kalau doanya di luar doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Hmm. maka doanya dalam hati.
Iya gitu Prof. Iya, benar. Ya, konsep jazakumullah khair. Ya, oh, ya, Prof. Lagi Ustadz, satu lagi pertanyaan Ya, di chat. Apakah bedanya infak dengan sedekah? Ustadz? infak dengan sedekah. Infak itu membelanjakan. Ya, artinya membelanjakan. Kita ya termasuk bentuk daripada infak itu adalah sedekah. Memberikan nafkah kepada keluarga itu juga infak. Jadi infak itu yunfiquna amwalahum kan, membelanjakan harta. Kita ke mall juga infak itu. Ya, menginfakkan hartanya dengan belanja di pasar itu infak, membelanjakan artinya. Nah, dari jenis-jenis membelanjakan itu ada yang memberi nafkah, ada berzakat. Kalau zakat kan dengan harta. Ada sodako. Nah, kalau sodako ini tidak harus dengan harta. Kullu ma'rufin sodako. Setiap kebaikan itu sodako. Ya. Sedekah itu kan ada sedekah ilmu, ada sedekah waktu, ada ya pokoknya setiap kebaikan. Senyum juga sedekah. Jadi kalau sedekah bisa dengan uang, bisa dengan selain uang. Kalau zakat ya dengan uang. Gitu. Mudah-mudahan terjawab tadi yang ditanyakan. Insyaallah. Sudah tidak ada lagi mungkin ya. Dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 kurang 2 menit. Mudah-mudahan yang disampaikan Ustadz dari awal sampai saat ini mengenai tema kajian kita yaitu pintu-pintu surga itu bermanfaat bagi kita. Yang utamanya adalah mengamalkan apa yang telah disampaikan. Dan ilmu tanpa amal insya Allah itu yang akan menjadikan bekal kita ya, untuk di akhirat nanti. Kalau kita berilmu, mempunyai ilmu tanpa diamalkan, sama saja dengan pohon yang tanpa buah tidak bermanfaat sama sekali. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua beristiqomah untuk bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan tadi oleh Ustaz. Insya Allah. Jamaah sekalian, insya Allah pertemuan kita, kajian kita pada malam Kamis ini atau Rabu malam ini cukupkan sampai di sini. Jazakallahu khair Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kita dan pada jamaah sekalian jazakallahu khair atas kehadirannya pada malam ini untuk mengikuti kajian. Kita berjumpa kembali tahun depan Rabu malam insyaallah di tempat dan waktu yang sama insyaallah. Kita akhiri dengan doa khairul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Oh iya, Prof ya semuanya. Terima kasih Ustaz ya. Ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.